Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Lelang terakhir malam ini dan yang terbaik dari semuanya. Lelang ini milik rumah lelang kami. Juru lelang mengumumkan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu ditemukan oleh seorang tetua klan di lokasi yang berbahaya. Setelah penilaian, kami telah menentukan bahwa lapisan luarnya terbuat dari ember chronoblood yang langka. Kami tidak dapat memastikan dengan pasti apakah ini bentuk alaminya atau diciptakan oleh manusia. Yang terakhir memiliki kemungkinan lebih tinggi sedangkan yang pertama akan menjadikan satu-satunya dalam sejarah, sejauh yang kami ketahui. Chronoblood Ember. Seorang jagoan berkata, hanya balok ambernya saja tak ternilai harganya karena bisa dipakai ulang. Para pembudidaya yang memiliki sedikit latar belakang, terutama yang berasal dari generasi sebelumnya, memahami pentingnya ember ini. Nilainya tidak dapat dilebih-lebihkan di benak para leluhur. Dalam sejarah, alasan mengapa para leluhur bisa hidup begitu lama bukanlah karena jarak hidup mereka, melainkan karena mereka menggunakan batu darah temporal untuk mengubur diri mereka, memasuki kondisi hibernasi yang berkepanjangan. Batu-batu ini sangat mahal. Semakin kuat pemahaman, semakin banyak batu yang dibutuhkan. Sekte biasa tidak akan mampu menyeimbangkannya. Hanya kekuatan besar yang akan melakukannya untuk leluhur mereka. Sayangnya, bahkan raksasa pun tidak memiliki sumber daya yang tak terbatas, tidak sedikit leluhur yang meninggal karena usia tua karena tidak mampu memenuhi pengeluaran. Batu ember ini dibawa ke tingkat berikutnya. Biasanya, batu darah biasa dapat digantikan oleh keturunan leluhur. Batu ember hanya perlu digunakan sekali dan dapat bertahan selamanya. Tentu saja, selamanya tidak tepat di sini. Itu cukup lama sehingga tampak seperti selamanya. Ada dua sumber, buatan manusia dan alami. Yang pertama adalah menyalurkan batu darah temporal yang paling murni dan mengambil sarinya untuk membuat ember. Proses pemurnian ini sangat sulit. Pemurni harus cukup kuat. Selain itu, jumlah batu yang dibutuhkan juga tidak masuk akal. Oleh karena itu, menerangi ember yang cukup untuk enkapsulasi lengkap berarti menghabiskan sumber daya yang tak terukur. Di sisi lain, ember chronoblood dapat ditemukan di alam, yang diciptakan oleh langit dan bumi. Hanya satu atau dua pembudidaya yang pernah ditemukan dalam sejarah. Saat ini, bongkahan besar ambar ini dapat digunakan kembali oleh makhluk-makhluk yang kuat. Juru lelang melanjutkan pengantarnya, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang nilai ember tersebut. Fokus utamanya adalah wanita kecil di dalam ember tersebut. Dia bukan dari zaman kita atau bahkan zaman ini, dilihat dari pakaiannya. Sulit untuk menyebutkan tanggal pastinya, tetapi dia mungkin lebih tua dari garis keturunan manapun saat ini. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang latar belakangnya? Tanya leluhur Hakim Langit. Nenek-nenek moyang kita telah meneliti banyak gulungan kuno dengan fokus pada karakter-karakter lama. Sayangnya, kita tidak tahu apapun tentang latar belakangnya, setidaknya untuk saat ini. Si juru lelang pembatalan, apakah dia masih hidup? Tanya petani, pagar timur. Tidak yakin. Juru lelang menjawab, kita perlu membuka ember itu untuk melihatnya. Namun karena ini adalah ember chronoblood, kemungkinan besar dia masih hidup. Para petinggi bertukar pandang dan sepakat dengan logika ini. Seseorang yang terbungkus dalam ember chronoblood pasti berasal dari garis keturunan tertinggi yang jauh melampaui garis keturunan Daolord. Status gadis itu seharusnya mulia dan megah tak terlukiskan kata-kata, karena disegel pada usia semuda itu. Meskipun demikian, ada kemungkinan lain, bahwa keadaan yang tidak disengaja telah membuatnya terbungkus dalam ember ini. Kemungkinan ini hampir tidak mungkin terjadi karena ember chronoblood yang ditemukan secara alami terlalu langka. Terlebih lagi, ambar ini dapat ditemukan di tempat-tempat yang dipengaruhi oleh surga. Biasanya tempat-tempat itu berbahaya dan tidak dapat diakses oleh para pembudidaya. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa melewati berbagai bahaya dan memasuki ambar pada waktu yang tepat? Berapa harga awalnya? Seorang petinggi menjadi tidak sabar dengan pengantar yang panjang itu. Rumah lelang kami membayar harga yang sangat tinggi kepada klan yang dipamerkan. Jawab juru lelang. Tak seorang pun berpikir bahwa ia sedang melebih-lebihkan,
karena batu ambar saja tak bernilai harganya, apalagi gadis mudanya. Kami tidak akan meminta batu giok olahan, ungkap juru lelang itu. Hal ini dapat dimengerti karena setelah sekian era berbisnis, kemungkinan besar mereka sudah punya banyak. Pembatasan normal dicabut untuk yang satu ini. Juru lelang berkata, kami hanya meminta barang-barang yang mungkin menarik bagi kami, jumlah pun tidak masalah. Biarkan kami menilai barang-barangnya terlebih dahulu dan Anda dapat menunggu untuk mengizinkan penawaran resmi. Tidak ada batasan sama sekali, tanya seorang petinggi. Ya, jadi silakan beristirahat dan berdiskusi dengan sekte Anda sebelum mengajukan proposal. Juru lelang itu mengangguk. Banyak tokoh besar segera berdiri. Tentu saja, mereka tidak meninggalkan pelanggan, tetapi malah berbicara dengan sekte mereka tentang barang-barang potensial yang akan ditawarkan ke rumah lelang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali, jelas telah memperoleh lebih banyak izin. Sebelumnya, mereka datang dengan cukup banyak batu giok murni, tetapi untuk lelang terakhir ini, penjual hanya menginginkan barang-barang. Hal ini mengejutkan mereka. Lelang akan dimulai, kata juru lelang setelah semua peserta kembali ke tempat duduk mereka. Benteng kita mengajukan penawaran beberapa kali, tanya seseorang. Ya, asalkan setiap kesepakatan dilakukan dengan itikat baik, jawab juru lelang. Ayo kita pergi, desak yang lain. Saya mempersembahkan mantra Puresun Dao Lord. Seorang yang kuat memulai. Tawaran pertama mengejutkan semua orang dan membuat mereka menatap penawar. Sayangnya, karakter ini menyembunyikan penampilan dan identitasnya. Seseorang dari Puresun, seorang jagoan berbisik kepada temannya. Klan ini memilih untuk mengisolasi diri dan tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia. Para pengikutnya pun berhenti muncul. Namun, orang penting ini membuat orang-orang berpikir bahwa dia berasal dari klan karena tawarannya. Lagi pula, siapa lagi yang akan memiliki mantra milik penguasa Dao selain anggota klannya sendiri? Rekan Tao, apakah Anda dari Puresun? Seorang peserta tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Banyak yang langsung tertarik, terutama anggota dari timur. Mata mereka menjadi lebih cerah. Alasannya sangat sederhana. Sejak klan itu dilindungi, wilayah timur menjadi ular tanpa kepala. Kekuatan besar dan klan di wilayah timur tidak lagi bersatu sehingga wilayah itu menjadi lebih lemah. Jika Puresun muncul lagi, Desoles Timur mungkin akan bangkit lagi. Kenyataannya, sebagian besar sekte di timur ingin melihat Puresun, Void Imperfection, dan Heavenfin lagi. Dengan bantuan garis keturunan kuno ini, pengaruh dan otoritas Desoles Timur akan melambung tinggi. Kultivator yang menyamarkan itu mengkonsolidasikan kepala dan berkata, hadirin sekalian, jangan salah paham. Saya hanya seorang pandai yang tidak penting, bukan dari Puresun. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan mantra penguasa Dao? Seseorang dari timur bertanya, nenek-nenek moyang saya adalah seorang jenderal di bawah penguasaan Dao. Ia memberikan kontribusi besar dan kemudian dianugerahi mantra ini. Mantra ini dianggap sebagai pusaka kami. Sang menanggapi dengan tergesa-gesa. Tidak ada masalah dengan jawaban ini karena Dao Lord memiliki banyak jenderal di bawah panjinya. Selain itu, tidak ada rincian spesifik tentang hadiah tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan kepalsuannya. Ingat, ini adalah lelang kunci, Rang dari timur berkata, lelang pertama sudah merupakan seni pedang penguasa Dao. Sekarang, kamu menggunakan hukum jasa penguasa Dao sebagai perjanjian, bukankah itu tidak pantas? Yang lain juga setuju dengan ini. Hukum jasa penguasa Dao hanyalah titik awal untuk peletangan tingkat ini. Meskipun penguasa Dao Puresun istimewa, mantranya masih tidak sebanding dengan Ember dan gadis muda itu. Harus mencoba untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, rumah lelang tidak menyatakan batasan apapun, barang apapun dapat diserahkan. Terserah mereka untuk menerima atau tidak. Sang tersembunyi menjawab dengan tenang. Mantra Puresun, apakah Anda akan menerima kesepakatan ini? Dia kemudian bertanya tanpa malu-malu kepada juru lelang. Juru lelang hanya tersenyum, dengan jelas menolak mantra tersebut sebagai tawaran. Ini bukan berarti mantra itu lebih rendah kualitasnya. Hanya saja gulungan itu sendiri tidak sebanding dengan harta karun terakhir. Satu hukum jasa dari penguasa Dao Xion dan sebuah palu yang dibuat olehnya. Ucapan seorang jagoan besar. Sang juru lelang masih saja tersenyum. Orang besar itu tidak menyerah dan melanjutkan, selain hal kedua, kami juga akan mempersembahkan pot bunga 9 roh.
Itu adalah pusaka kami selama 600.000 tahun dan telah melalui 9 siklus. Bunga itu sangat langka, mungkin hanya ada beberapa di seluruh dunia. Orang lain tak berdaya menahan diri untuk memuji. Mereka tidak peduli dengan hukum jasa penguasa Dao atau senjata. Namun, bunga ini menonjol karena kelangkaannya. Bunga yang menakjubkan. Si juru lelang memuji namun tetap tidak menerima tawarannya. Tawaranku adalah sebuah kuali dari Kaisar Alkimia Pendakian Batu, embun beku malam yang unik dari Gunung Mendalam Utara, dan 3 tanduk dari seekor naga bersisik hitam. Seorang guru agung menawarkan. Barang-barang ini agak langka tetapi tetap tidak menarik minat juru lelang. Saya menawarkan sebuah gulungan kuno dari tempat legendaris yang dikenal sebagai makam Buddha. Gulungan itu berasal dari kuil terlarang di sana, hanya ada satu salinan di seluruh dunia. Kata seorang tokoh besar dari sekte kuno. Bagus, gulungan ini bisa masuk ke dalam daftar, kata juru lelang. Oh, seru orang banyak setelah mendengar ini. Beberapa dari mereka mengerti mengapa ini dipilih daripada item Dao Lord. Rumah lelang tidak kekurangan item tersebut. Di sisi lain, barang dan artefak langka memiliki nilai yang lebih tinggi. Saya menawarkan sebuah lukisan dengan nama Kaisar. Lukisan itu dilukis oleh 15 penguasa Dao dari generasi ke generasi dengan segala upaya mereka. Tawaran Perdana Menteri dari sebuah dinasti. Lukisan ini menarik perhatian orang-orang. Itu adalah sebuah karya seni yang dilukis selama beberapa generasi. Nilainya tidak buruk sama sekali. Sungguh luar biasa. Si juru lelang memuji namun tidak menyukai tawaran itu. Gerbang naga surga bersedia menawarkan darah, sisik, tulang, dan cakar naga asli, masing-masing. Seorang tokoh besar menyatakan afiliasinya dan menawarkan naga sejati. Seorang tokoh besar berkata, jika ada seseorang yang benar-benar memiliki benda-benda ini, itu pasti lembah naga ilahi. Si jagoan terbatuk dan berkata, hampir saja, naga itu pasti memiliki garis keturunan naga sejati. Tentu saja, ini berarti naga itu bukanlah naga asli. Ia hanyalah spesies lain dengan bagian dari garis keturunan ini. Tawaran ini tidak cukup untuk ditambahkan ke dalam daftar. Pada saat ini, seorang yang berpikiran yang tampaknya biasa berkata, saya memiliki hukum rahasia kehendak surga dari seorang kaisar kuno. Hukum rahasia ini sama sekali tidak buruk, hukum ini sebanding dengan hukum prestasi warisan seorang penguasa Dao. Kata seorang jagoan besar, kalau begitu, itu hanya setara dengan hukum jasa penguasa Dao terbaik, tidak kompetitif dalam lelang ini, tidak bermaksud menawar. Komentar orang lain dengan kasar. Meskipun demikian, kritik mereka beralasan. Rahasia hukum kekuasaan memang kuat, namun tidak lebih unggul dari prestasi hukum penguasaan Dao terbaik. Sekalipun ini entah bagaimana istimewanya, tetap saja tidak bisa ditukar dengan peletangan kunci. Sang penggarap berkata, hukum kita istimewa bukan karena apa adanya, melainkan asal-usulnya. Apakah Anda mengatakan bahwa hukum ini berasal dari seorang yang abadi, bukan seorang kaisar? Beberapa peserta mulai tertawa setelah mendengar ini. Sang penggarap tidak merasa malu dan menjawab dengan sungguh-sungguh, pendengarannya benar. Kedengarannya tepat. Penonton berhenti tertawa dan menjadi serius. Mereka hanya bercanda sebelumnya tetapi tanggapan ini mengubah segalanya. Tidak mungkin, yang abadi tidak ada. Seorang leluhur dari sekte kuno menggelengkan kepalanya. Sang persahabatan dengan tenang menjelaskan, saya tidak mengatakan bahwa hukum kami berasal dari makhluk abadi, melainkan dari suatu eksistensi yang sangat khusus. Siapa? Si juru lelang juga menunjukkan tanda-tanda menarik. Sang teringat memikirkan dalam diam sejenak. Dia tampak ragu-ragu sebelum menjawab, ini adalah tabu yang hanya diketahui sedikit orang. Klan kami berasal dari era yang tak terlupakan dan memiliki hubungan dengan makhluk ini, maka dari itu kami memiliki keberuntungan. Tabu? Tabu apa? Para petinggi mulai membengkokkan. Tiba-tiba, saat mereka tengah asyik berbicara dan memikirkan masalah ini, sambaran petir seolah menyambar pikiran mereka dan membuat mereka serempak. Yang tidak boleh dibicarakan. Mereka akhirnya teringat sebuah legenda tertentu. Mereka kemudian menyadari bahwa hal ini mungkin terjadi. Jadi, Dongfang punya sejarah seperti ini. Salah satu dari mereka berkemah. Ya, sungguh mengejutkan karena itu adalah klan yang biasa-biasa saja. Seseorang dari keturunan yang hebat berkata, ini mungkin alasan mengapa mereka masih ada.
Juru lelang itu memasang ekspresi serius sambil mengangguk, asal-usul hukum rahasia ini memang menakutkan. Namun, itu saja tidak cukup. Dia berhenti sebentar lalu menambahkan, jika klanmu menambahkan item lain, maka itu akan dipertimbangkan. Apa itu? Sang pemirsa menjadi terkejut. Juru lelang itu menampilkan senyum yang mirip dengan pedagang serakah yang menatap emas. Dia berkata, kudengar klanmu memiliki dekrit yang ditulis sendiri oleh makhluk itu. Bagaimana kalau menambahkannya? Tidak, sang petani langsung menolak. Kalau begitu, selesai sudah urusanmu. Si juru lelang dilahirkan dengan penyesalan. Keputusan apa yang sedang mereka bicarakan? Seorang anggota dipandang menjadi tertarik. Bagaimanapun, juru lelang ini adalah yang terbaik di Grotto Courtyard dan telah melihat banyak harta karun sebelumnya. Dia jelas tertarik dengan keputusan khusus ini. Nilai dari batu ambar itu sudah jelas saat itu, tetapi Dongfang masih menolak untuk memberikan keputusan mereka. Ini adalah bukti dari nilai yang dimiliki oleh Dongfang. Mereka mengira ini mungkin ada ringkasannya dengan keberadaan terlarang. Tentu saja, juru lelang dan anggota Dongfang berhenti berlangganan. Percakapan berhenti di situ. Baiklah, ada tawaran lain. Juru lelang itu membahas topik pembicaraan. Pandangannya beralih ke Li Qiye. Sayangnya, Li Qiye hanya fokus pada gadis di dalam ember dan tidak mendengar orang lain. Entah kenapa, gadis itu menarik perhatiannya sepenuhnya. Jian Ming dan Tao tahu bahwa gadis itu adalah alasan dia berada di sini. Ember itu sendiri tidak penting. True Immortal menawarkan seni rahasia Blaze Dao Lord, senjata Dao Lord, dan portal surgawi yang tak terlupakan. Alchemy Child mengajukan tawaran yang mewakili seluruh sekte kali ini, bukan hanya gurunya. 3000 Dao menawarkan 3 hukum jasa penguasa Dao, 3 botol pil kenaikan ilahi, 6 kotak bubuk Goldman. Tetua Cloud Grasp juga mengajukan penawaran. 3000 Dao sama hebatnya dengan dewa sejati. Setelah kedua raksasa ini mengajukan tawaran, para jagoan besar lainnya seolah-olah merasa mereka tidak lagi bersaing. Tawaran dari Alchemy Child tidak buruk sama sekali karena Blaze Dao Lord itu istimewa. Ini mungkin bukan hukum dan senjata terbaik milik Dao Lord. Meskipun demikian, mereka seharusnya masih lebih unggul dari kebanyakan orang. Rupanya True Immortal juga menginginkan lelang terakhir ini. Sekolah kami menawarkan seni untuk tidak dapat dihancurkan dan seni lain untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Seorang anggota sekte misterius juga memberikan tawaran menarik. Kami menawarkan batu kuno. Setiap orang mengajukan penawaran yang berbeda-beda, satu persatu. Penilaian kuantitatif sangat sulit dilakukan untuk harta karun ini. Beberapa di antaranya ditambahkan ke dalam daftar oleh juru lelang. Misalnya, raksasa. Rumah lelang tertarik tetapi tidak terlalu termotivasi untuk segera menjualnya. Aku mau ini. Tiba-tiba, Li Qiye berhenti menatap gadis itu dan menyela tawarannya. Semua orang segera berhenti dan dia menjadi pusat perhatian. Kerumunan menjadi tidak nyaman. Dia tidak banyak bicara dalam pelanggan terakhir sehingga mereka menjadi jauh lebih santai. Meskipun persaingannya ketat, tidak ada yang mencapai prestasi tertinggi Li Qiye. Oleh karena itu, keterlibatannya bukanlah pertanda baik. Meskipun demikian, mereka tetap merasa penasaran dengan tawarannya karena tawarannya akan sangat mengerikan dan menindas. Hanya ada satu pemenang untuk lelang terakhir ini. Mayoritas hadir di sini hanya untuk menonton pertunjukan pada saat ini. Ya ampun, siapa yang tidak menginginkan ini? Selesaikan lelangnya dulu. Seorang junior mengeluh. Jika bangsawan muda kita menginginkan ini, maka dia akan mendapatkannya. Lihat ke cermin terlebih dahulu dan sadari betapa sia-sianya kesepakatanmu. Jian Ming segera membalas. Beberapa orang penting mengungkapkan gigi karena kesal. Leluhur bijak tersenyum canggung dan menamparnya lagi. Berapa tawaranmu, bangsawan muda? Tanya juru lelang dengan penuh semangat, merasakan antisipasi yang sama seperti orang banyak lainnya. Baiklah, karena takdir telah mempertemukan kita, aku akan memberikan hadiah berupa harta karun untuk rumah lelangmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, sebuah keberuntungan, hebat, hebat, itu tawaran yang hebat. Juru lelang menjadi emosional dan berkata tanpa berpikir. Ketika dia mengulang kata, hebat, sebanyak 3 kali, semua orang tahu bahwa ini tidak berjalan dengan baik. Keberuntungan apa? Tanya seorang jagoan.
Seseorang yang termasuk dalam daftar itu mengeluh, tawaran ini terlalu samar sementara kami sudah menawar barang fisik yang sebenarnya, apa untungnya keberuntungan di sini. Belum ada kesepakatan yang dipuji setingkat dengan kesepakatan Li Qiye sekarang dan ini membuat khawatir para peserta yang menang. Nenek-nenek moyang kita baru saja mengirim pesan. Selain barang-barang yang disebutkan di atas, seorang raja abadi dari sekte kita bersedia memberikan hadiahnya kepada rumah lelang. Alchemy Child menerima pesan dari seorang anggota berpangkat tinggi. Raja abadi, hal ini mengejutkan banyak orang. Apa maksudnya ini? Seorang pemuda kurang mengerti tentang hal ini. Di sisi lain, para petinggi memahami apa arti sebuah bantuan dalam kasus ini. Itu adalah kesepakatan yang bagus bagi para raksasa untuk melakukannya. Dalam sejarah True Immortal, hanya sedikit sekali eksistensi yang bisa memiliki gelar ini. Seorang yang terampil dan berpengetahuan berkomentar. Kerumunan saling bertukar pandang. True Immortal telah menghasilkan banyak master top sebelumnya. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa mendapatkan gelar ini. Mereka bisa dihitung dengan jari. Berapa banyak yang telah menerima anugerah Dewa Sejati sebelumnya. Terutama dari seorang Raja Abadi juga. Seorang jagoan dari Selatan Mondar-Mandir. Anugerah tersebut dapat bervariasi sifatnya. Namun, biasanya berarti bahwa penerima akan memperoleh perlindungan dari pemberi informasi tanpa melakukan apapun sebagai balasannya. Dalam kasus ini, hal itu melampaui itu karena seorang Raja Abadi telah secara pribadi memberikan rahmatnya, yang berarti bahwa ia akan menawarkan bantuan penuh setiap kali halaman gua dalam bahaya. Ada manfaat lain juga, meskipun tidak terlalu penting. Oleh karena itu, ini benar-benar menambah bobot tawaran mereka. Selain barang-barang sebelumnya, leluhur kita juga bersedia mengulurkan belas kasihannya ke halaman gua. Elder Cloud Grasp menunggu Alchemy Child selesai berbicara sebelum mengungkapkan niat orang penting sektenya. Nenek-nenek moyang, Dao San Qian, hal ini mendorong beberapa keterampilan tua untuk menarik napas dalam-dalam. Ini adalah makhluk yang hidup di sepanjang sungai waktu. Judulnya saja sudah menggugah para pendengar. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan Raja Abadi? Seseorang bertanya-tanya, perlindungan Dao San Qian berarti rumah lelang dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa rasa khawatir. Di sisi lain diketahui, meskipun identitas Raja Abadi masih belum, karakter ini seharusnya tetap cemerlang. Siapa yang akan kupilih? Seorang jagoan bertanya, Dewa Sejati atau 3000 Dao? Rasanya hampir sama, tidak harus. Leluhur 3000 Dao dikenal sebagai guru para penguasa Dao. Dia benar-benar berdiri di puncak, tidak ada bedanya dengan penguasa Dao, atau begitulah kata orang. Seseorang dari barat tidak berani mengatakan Dao San Qian. Ini adalah dewa sejati yang sedang kita bicarakan, seseorang dengan gelar Raja Abadi pastilah eksistensi kuno dari generasi penguasa Dao, mungkin murid penguasa Dao terberkati atau jenderal dari yang lain, komentar seorang tokoh besar. Yang lain setuju dengan ini. Di era dewa sejati terkuat, seseorang dengan gelar Raja Abadi pasti memiliki prestasi luar biasa dan mungkin tidak kalah dengan Dao San Qian. Jangan lupa, dewa sejati lebih tua dari 3000 Dao, dan memiliki keunggulan dalam hal sumber daya dan fondasi. Orang lain mengemukakan hal ini. Hal ini juga benar. Sejarah True Immortal yang kaya menyiratkan kekayaan dan stabilitas yang luar biasa. 3000 Dao masih kalah dibandingkan dengan yang lain. Saya akan memilih True Immortal. Salah satu kesimpulannya, pada titik ini, mereka menyadari bahwa semua kontestan lainnya telah berakhir. Mereka akan melawan True Immortal atau 3000 Dao. Kita harus memiliki benda ini. Alchemy Child berkata dengan keyakinan penuh karena dia mewakili dewa sejati, bukan hanya menyenangkan. Jangan membuat pernyataan yang tidak bisa kamu laksanakan. Jian Ming mencibir, sudah ada perseteruan yang terjadi. Jika Alchemy Child bisa, dia pasti akan membunuh Jian Ming. Oleh karena itu, dia langsung membalas, bodoh, Raja Abadi kita adalah eksistensi puncak sementara kalian semua hanyalah cacing, tidak menghormati sekte dan Raja akan membuatmu mati tanpa penguburan. Ya, bangsawan muda kita tidak peduli dengan Raja atau sekte Anda. Jika dia menginginkan lelang ini, dia akan mendapatkannya. Jadilah pintar dan minggirlah. Alchemy Child tentu saja tidak bisa bersaing dalam argumen kekanak-kanakan karena dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Bagaimanapun, Jian Ming sering bepergian dan tinggal di jalanan,
mengasah lidahnya dengan pengalaman. Mengapa kita harus menunda masalah sepele ini? Halaman gua, buatlah keputusan sekarang juga. Li Qiye mengulurkan tangannya ke arah juru lelang. Sementara itu, juru lelang masih tercengang setelah mendengar tawaran Li Qiye sebelumnya. Dia akhirnya sadar kembali setelah komentar itu. Raja kami berkata bahwa istana dapat menyatakan permintaan apapun, semuanya bisa dinegosiasikan. Alchemy Child berkata dengan percaya diri, jadi, mohon mempertimbangkan dengan saksama dan pilih sekte kami. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tepat yang akan membantu rumah lelang Anda bertahan selamanya dengan fondasi yang unggul. Beritahu saya apa pendapat Anda. Yang lain saling bertukar pandang. Alchemy Child tidak akan berani membuat pernyataan ini tanpa izin. Oleh karena itu, dia bertindak sebagai perwakilan resmi True Immortal. Tampaknya raja ini benar-benar menginginkan barang itu dengan segala cara. Kami menghargai dewa sejati dan kebaikan hati raja. Juru lelang itu membungkuk ke arah Alchemy Child. Hal ini membuat orang terakhir berpikir bahwa sebuah keputusan telah dibuat. Kemenangan adalah miliknya. Oleh karena itu, ekspresi berubah saat ia mulai menyeringai dengan kepuasan total, memandang rendahnya kerumunan lainnya dan memberitahu serangga-serangga ini untuk tidak pernah main-main dengan True Immortal. Dia melengkungkan dadanya ke depan, membulat, dan tidak berusaha menyembunyikannya sedikit pun. Sayangnya, kalimat juru lelang berikutnya membawa kembali ke kenyataan, setelah pertimbangan yang matang dari para leluhur kami telah memilih pemenang untuk lelang terakhir malam ini, bangsawan muda Li. Terima kasih semuanya, atas partisipasi Anda dalam lelang ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Anda semua hari ini. Hal ini mengejutkan banyak orang. Hanya beberapa orang penting yang tidak merasa terkejut, meskipun tetap tidak terduga. Ekspresi Alchemy Child masih penuh kegembiraan saat dia berdiri bersantai, tidak mampu mencerna hasilnya. Warna kulitnya kemudian berubah berulang kali, sesuai dengan emosinya. Kesombongannya ditampar kembali ke kenyataan oleh juru lelang. Hal ini berubah menjadi kemarahan dan penolakan. Juru lelang, Anda harus berunding dengan balai lelang mengenai masalah penting ini. Jangan sampai Anda membuat pilihan yang salah dan mencakup masa depan. Alchemy Child meninggikan suaranya hingga juru lelang. Para petinggi merasa dan mencibir setelah mendengar ini. Peserta lelang tidak selalu menang dan harus menerima hasilnya. Bagaimanapun, penawar tertinggi akan selalu menjadi pemenang. Oleh karena itu, peluangnya sama untuk semua. Saat ini, Alchemy Child telah mengancam Li Qiye dan rumah lelang. Ini tidak pantas dan merusak reputasinya. Tentu saja, dia hanya seorang pelayan yang berkarakter. Tindakannya tidak serta-merta merusak citra True Immortal. Juru lelang tidak menyukai hal ini dan pergantian tangan, tidak lagi menggunakan bahasa kehormatan, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan kami. Kami telah membahas ini secara menyeluruh dan membuat keputusan ini. Persyaratan sekte Anda memang murah hati tetapi tidak cocok untuk kami. Saya mohon maaf. Keputusan itu datang begitu cepat, apa-apaan ini? Omong kosong sekali. Alchemy Child berhenti memilih kata-katanya. Meskipun mereka memiliki kredo bisnis, kesabaran lelang itu semakin menipis. Mereka tidak memerlukan True Immortal untuk mengganggu metode mereka. Selain itu, Alchemy Child bukanlah siapa-siapa. Bahkan orang penting dari True Immortal tidak memenuhi syarat untuk berkhotbah. Penonton juga memperkirakan sebagai pecundang. Sungguh sulit untuk menyaksikannya. Kau mempermalukan dirimu sendiri dan sektemu. Ini hanya satu lelang. Jian Ming berkata, bagaimana mungkin sekte yang disebut-sebut sebagai nomor satu di dunia tidak menemukan orang yang lebih baik untuk bertindak sebagai perwakilan mereka? Mungkin mereka harus mengganti namanya menjadi True Asole, kecuali belajar menyembunyikannya dengan celanamu alih-alih mengeksposnya dan mempermalukan dirimu sendiri. Dasar bajingan sejati, Beberapa pemuda mulai tertawa sambil membayangkan gambar itu. Mulut bocah ini terlalu kotor. Seorang jagoan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seorang teman yang menyamar tertawa, anak nakal itu menyebalkan, tapi kali ini dia melakukannya dengan benar. Kau, Alchemy Child sangat marah, sekte kami akan sepanjangmu. Aku tahu, musnahkan klanku dan jadikan kami pelayan setelah kaisar mudamu menjadi penguasa Dao. Tunggu, kupas kulitku dan minum darahku, ratakan tanah leluhur kita, ada lagi. Aku sudah pernah mendengar sebelumnya. Anak alkimia hampir muntah darah karena marah. Lelang sudah selesai,
silakan pergi. Juru lelang memberi tahu Alchemy Child, dengan sopan menyuruhnya pergi tetapi kenyataannya, para pekerja sudah siap untuk mengawalnya keluar. Para tamu mulai meninggalkan tempat itu setelah peletangan berakhir. Beberapa tokoh penting datang dan berbicara dengan Li Qiye. Meskipun mereka tidak tahu tentang latar belakang dan identitasnya dan tidak mengesankan, fakta bahwa ia dikenalkan oleh rumah lelang menunjukkan bahwa ia entah bagaimana istimewa. Oleh karena itu, mereka ingin berkumpul bersamanya dan memperkenalkan diri sebelum pergi. Saya dari Gunung Wutong, bunga pohon giok kami mekar setiap 500 tahun sekali. Anggur fermentasi yang dibuat dari bunga itu sangat lezat, jadi jika Anda punya waktu, rekan Daois Li, datanglah untuk minum. Seorang tokoh penting diundang dengan anggun. Gunung Langit selalu menyambut pengunjung. Kunjungi kami saat Anda punya waktu, rekan Daois Li. Yang lain mengundang secara langsung. Pedang kuno ingin berteman dengan seseorang sepertimu, kehadiranmu akan mencerahkan tempat tinggal kami yang sederhana. Yang lain juga mengundangnya. Sebagian besar mencoba berbicara dengannya tetapi beberapa juga menjauh darinya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung True Immortal dan Tri Tousan Dao, dua garis keturunan terkuat di zaman ini. Akan sulit baginya untuk tetap berada di Skyborder. Beberapa orang mengira perseteruan dengan True Immortal sangat serius. Dia telah mempermalukan mereka sehingga pantas untuk membalas dendam. Ini adalah konsekuensi serius, yang berpotensi mengancam jiwa. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menjauh daripada terlibat dalam kekacauan ini. Bangsawan muda, kepulauan mengingat kebaikanmu. Jika kamu membutuhkan bantuan, semua anggota kepulauan akan mendapatkannya, kata pencari kura-kura saat hendak pergi. Pil naga api itu terlalu murah hati. Dia terus membungkuk berulang kali sebelum posisi tangan dari kedamaian. Akhirnya, hanya kelompok Li Qiye dan anggota rumah lelang yang tersisa. Baiklah, saatnya membayar. Li Qiye memberitahu salah satu dari mereka. Lelaki tua dari rumah lelang itu segera membungkuk dan menjawab, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke sini, bangsawan muda. Ini hanyalah hadiah kecil, terimalah. Setelah mengatakan itu, ia menyerahkan dokumen itu, yang berarti Li Qiye tidak perlu membayar lelang sebelumnya. Dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum, agak pintar. Baiklah, jangan berkutat pada formalitas dan hal-hal vulgar seperti uang. Namun, aku tidak akan memanfaatkanmu. Bawalah pena dan kertas, aku akan meninggalkan satu karakter untuk guamu. Terima kasih, bangsawan muda, terima kasih. Lelaki tua itu diliputi kegembiraan. Satu karakter dari Li Qiye bernilai berkali-kali lipat lebih banyak daripada pembayarannya. Tidak butuh waktu lama sebelum para pekerja membawa semua barang yang dibutuhkan Li Qiye untuk menulis. Wah, barang-barang yang luar biasa. Sang penganut Tao berkomentar sambil melihat barang-barang yang telah disiapkan, batu besi bambu sebagai gagangnya, bulu rubah api surgawi sebagai kuasnya. Tinta yang terbuat dari rumput asap surgawi, batu tinta yang diukir dari batu Dao bintang 7. Dan kertasnya, mari kita lihat di sini, totalnya ada 18 lapisan yang disatukan. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, ini adalah bahan yang sempurna bagi seorang guru untuk menulis jimat, bukan hanya kaligrafi sederhana. Benda-benda ini sangat berharga dan dapat dianggap sebagai harta karun untuk membuat jimat. Benda-benda ini tidak pernah digunakan untuk menulis biasa. Petani biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Apalagi hanya memegang kuas saja hampir mustahil karena beratnya, apalagi menulis. Rumah lelang itu bertujuan memiliki benda-benda yang sempurna bagi Li Qiye untuk meninggalkan Dao yang tak tertandingi. Faktanya, siapapun yang mampu menulis dengan kuas ini akan meninggalkan sebagian jalan terlepas dari isinya. Betapa liciknya. Jian Ming berkata, ini ingin bangsawan muda kita meninggalkan afinitas Dao. Orang tua itu terkekeh dan berkata, bangsawan muda itu adalah makhluk yang luar biasa. Pena dan kertas biasa tidak layak untuk disentuhnya. Dia harus memiliki bahan-bahan terbaik untuk menulis. Hanya benda-benda ini yang layak menjadi wadah untuk kaligrafinya. Tidak bisa dibantah. Jian Ming terkesan dengan pilihan kata-kata lelaki tua itu. Ya, akan sangat menghina jika membiarkan Li Qiye menulis dengan pena dan kertas biasa setelah mengetahui identitasnya. Selain itu, mereka akan membantu melestarikan Dao yang tertanam untuk masa yang akan datang. Apakah mereka melakukannya karena rasa hormat atau untuk keuntungan pribadi?
tidak ada yang tidak pantas dalam tindakan tersebut. Li Qiye hanya tersenyum dan menulis dengan santai, tanpa pernah melepaskan pena dari kertas. Begitu karakter itu selesai, semua orang melihat bahwa itu adalah karakter danau. Kesan pertama adalah bahwa karakter itu ditulis dengan kikuk. Setelah diamati lebih dekat, ada sesuatu yang kuno tentangnya. Setelah cukup lama, mereka akan menghargai goresan tajam yang mirip dengan ayunan pisau. Alih-alih diukir di batu, dao ini disematkan di atas kertas. Akhirnya, saat membaca dari sudut pandang pemahaman dao, mereka melihat bahwa ini adalah karakter alami tanpa celah dan patahan. Tampaknya olah dia telah mengambil dao surgawi dan mencetaknya di sini. Dao ini meliputi lautan dengan rahasia naga yang membumbung tinggi di dalamnya. Terima kasih atas hadiahmu, bangsawan muda. Lelaki tua itu membungkuk lagi. Li Qiye melirik ke arah juru lelang berjanggut kambing itu dan berkata, meskipun rumah lelang Anda bukan cabang utama, karakter ini akan memberi Anda legitimasi dan memberikan Anda keberuntungan untuk terus hidup tanpa mempermalukan para leluhur. Kami akan mengingat ajaranmu, bangsawan muda. Juru lelang dan lelaki tua itu tergeletak. Yang pertama melanjutkan, kami, para keturunan, merasa terhormat berada di hadapanmu dan mendapatkan rahmatmu. Ini adalah peristiwa penting yang tidak akan pernah kami lupakan. Aku tahu ada ketidaknyamanan jadi aku akan memaafkanmu kali ini. Li Qiye tersenyum. Juru lelang tersenyum kecut dan berkata, saya lemah dan telah mengecewakan para leluhur. Ditambah lagi, penampilan saya sebenarnya sangat jelek, itulah alasan saya tidak ingin menunjukkannya kepada Anda, bangsawan muda. Tidak ada yang jelek dari seekor gurita. Lagi pula, kamu sedang sibuk jadi tidak apa-apa. Li Qiye mengulurkan tangannya. Apa? Jian Ming dan Tao itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kau leluhur segel. Jian Ming menatap dengan mata terbelalak. Betapa berbedanya dengan apa yang kulihat. Gumam menyanyikan lagu Tao. Dia berasumsi ke dalam gua untuk mencuri beberapa harta karun, tetapi dia ketakutan. Dia hanya melihat sekilas wujud asli Seal leluhur saat itu. Leluhur bijaksana pun tersenyum, tak menyangka bahwa juru lelang itu adalah leluhur segel yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa Seal adalah leluhur terkuat dan tertua di gua tersebut. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tetapi hanya sedikit yang pernah melihat wujud aslinya. Selain itu, dia sepertinya ada di mana-mana di gua tersebut. Tentakelnya dapat dirasakan setiap inci dan sudut tempat ini. Munculnya juru lelang ini sama sekali tidak membuat siapapun mengira bahwa dia adalah leluhur segel. Satu teori menyebutkan bahwa wujud asli Seal leluhur pastilah agak tidak sedap dipandang dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini juga membuat rumah lelang itu tenang karena hanya sedikit yang berani membuat masalah di sini. Jian Ming pernah mendengar tentang kisah leluhur segel sebelumnya. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengan makhluk itu, meskipun tidak dalam wujud aslinya. Sang penganut Tao sangat terkejut karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang melihat wujud asli leluhur segel. Meskipun dia hanya melihat sebagian kecil dari makhluk raksasa itu dan hanya sekilas, dia tetap menyadari aura yang berbeda. Tidak ada yang mengancam datangnya juru lelang, sebaliknya dari gurita besar. Karena tawaranku sangat menguntungkan, pilihlah saat aku masih di sini, kata Li Qiye. Juru lelang itu membungkuk dan berkata, sebenarnya saya punya permintaan, tetapi saya khawatir itu mungkin tidak sesuai. Bicaralah, jangan khawatir. Kata Li Qiye. Juru lelang itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, danau kami berasal dari masa yang tak terlupakan, yang berasal dari zaman sebelumnya. Orang-orang bijak yakin bahwa danau ini pasti ada dengan asal-usul kami. Setelah beberapa generasi meneliti dan memikirkan, kami telah memahami satu atau dua hal. Itulah alasan kalian semua membangun sekte di sini, berharap untuk menggunakan danau ajaib untuk mengendalikan wilayah yang merdeka. Sayangnya, ini hanyalah hasil dari keserakahan. Li Qiye terkekeh dan berkata, benar, aku sendiri sombong dan ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengendalikan kekuatan magis ini. Aku menyerapnya ke dalam tubuhku untuk memanggil Dao. Si juru lelang tersenyum sedih. Kau akan menjadi abu jika bukan karena keturunanmu. Sangat menakutkan bahwa cabangmu bukanlah yang ortodoks. Li Qiye menambahkan, saya tahu itu. Dia berkata dengan hormat, kami tidak pernah berani bertindak sebagai cabang utama karena itu tidak akan menghormati leluhur.
Gua itu sebenarnya memiliki asal-usul yang mengesankan yang berasal dari zaman sebelumnya. Konon, nenek moyang mereka adalah pengikut keberadaan yang agung dan memiliki banyak kontribusi. Seiring berjalannya waktu, klan mereka makmur dan merosot. Salah satu periode penting adalah selama kepemimpinan kedua orang suci tersebut. Setelah kedua orang suci itu pergi, cabang utama mereka tidak lagi aktif. Mereka, cabang sampingan, akhirnya membangun rumah lelang di danau leluhur. Danau ini mengandung kekuatan yang tidak diketahui dengan segel misterius. Ini membantu mereka bertahan selama beberapa era sekarang. Permintaanmu adalah membuka segel itu agar bisa melarikan diri. Li Qiye sudah tahu penjelasannya. Itu memang permintaanku, tolong bantu aku, bangsawan muda. Juru lelang itu tergeletak. Orang bijak sebelumnya dari balai lelang berhasil meminjam kekuatan danau purba itu. Selama generasi juru lelang, ia menjadi ambisius dan ingin menyebarkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya sendiri untuk mengendalikan yang lebih baik. Sayangnya, dia hampir kehilangan nyawanya dalam proses itu. Meskipun demikian, ia memperoleh sesuatu dari usaha nekat itu. Ia mampu mengendalikan sebagian kekuatan ini. Efek samping negatifnya termasuk terperangkap dalam segel, tidak dapat keluar. Oleh karena itu, saya mengharapkan keajaiban dari Li Qiye. Untuk melaksanakan bagianku dari perjanjian ini, keberuntungan yang dapat kuberikan hanya mencakup jaminanmu. Li Qiye berkata dengan datar, apa yang akan kau pelajari dan berkat yang diperoleh oleh roh-roh bergantung pada pemahaman dan kekayaanmu sendiri. Saya mengerti, ini lebih dari cukup. Si juru lelang bersujud. Baiklah, persiapkan dirimu. Aku akan menemukan kuil roh dan misterinya. Kata Li Qiye. Pria itu kemudian duduk dalam posisi merenung, memasuki keadaan zen dan menyalurkan energinya agar selaras dengan dunia di sekitarnya. Li Qiye mengangkat satu jari dan menggunakan teknik Dao mistis untuk mengikuti jalan alami menuju pintu di bawah. Partikel-partikel emas mengalir dari ujung jarinya seolah-olah mereka adalah bintang-bintang. Mereka bergerak dan meninggalkan jejak waktu. Jejak ini sepertinya tak terhapuskan dan menciptakan batasan dalam ruang dan waktu. Saat berdiri di tirai pemisah ini, seseorang dapat berbalik dan melihat masa lalu atau melihat ke depan dan melihat masa depan. Sinar bintang akhirnya menyentuh dahi lelaki tua itu dan menciptakan tsunami dalam ingatannya. Ledakan. Tubuh aslinya mulai bergetar hebat. Dia merasakan ledakan yang akhirnya membuka gerbang di dalam pikirannya. Di masa lalu, dia telah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Sayangnya, Li Qiye mampu melakukannya hanya dalam beberapa detik. Dengan terbukanya gerbang itu, dia melihat dirinya berdiri dalam dimensi yang sangat besar dan mendengar teriakan perang yang memekakkan telinga. Dia melihat ke depan dan melihat roh-roh heroik di masa lalu. Mereka menyerupai dewa-dewa besar, raksasa dan memegang senjata ilahi. Spanduk-spanduk berkibar di mana-mana, masing-masing cukup besar untuk menutupi langit. Simbol yang terukir di spanduk-spanduk itu tidak lain adalah rubah perak yang hidup. Kemudian dia mendengar trompet pertempuran dan tiba-tiba, dia kembali ke pertunangan kuno di mana leluhurnya yang seperti dewa bertempur sampai mati, mereka mengalir deras saat darah mereka terhuyung-huyung. Ingatlah bahwa juru lelang itu berada dalam wujud aslinya. Meskipun demikian, ia merasa kecil dibandingkan dengan para pejuang yang berpartisipasi dalam pertempuran tanpa harapan ini. Sayangnya, para leluhurnya maju demi tanah air dan masa depan ras mereka. Meskipun dia tidak berasal dari waktu dan tempat yang sama, dia masih bisa mencium bau darah. Tanduk-tanduk itu membuat darahnya mendidih, dia tidak menginginkan apapun selain ikut berperang melawan leluhurnya. Fokus, rasakan jalan agung. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan Li Qiye. Kata-kata itu bergema seperti lonceng dan membangunkannya dari amarahnya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, menyadari bahwa ia hampir kehilangan arah. Ia duduk kembali dan bermeditasi untuk mempelajari misteri Tao. Setelah Li Qiye melaksanakan bagiannya dalam tawar-menawar, dia meninggalkan gua itu. Bersama yang lainnya, juru lelang dengan janggut kambing dan leluhur gua berjalan bersama Li Qiye ke gerbang sebelum akselerasi tangan dengan antusias. Kita lupa tentang bandit-bandit dari Du itu. Jian Ming tiba-tiba teringat dengan kejadian mereka di sini, kita harus memberi mereka pelajaran agar mereka tidak bermaksud sombong lagi. Kapan kamu akan belajar sesuatu?
Leluhur bijak memelotot di bawahnya dan berkata, misi kita adalah mengambil kembali batu dao kita, bukan untuk menimbulkan masalah. Kamu sudah cukup melakukan itu. Leluhur, kita tentu akan menggunakan cara damai terlebih dahulu sebelum menggunakan kekerasan. Jika mereka tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, maka kita akan menghancurkan sarang mereka. Jian Ming tertawa dan berbicara seolah-olah dia dapat menghancurkan Yu dengan satu lambaian tangan. Siapa yang akan melakukannya? Kamu, canda sang leluhur. Mata Jian Ming bergerak samar saat dia tersenyum. Leluhur, kita berdua tahu bahwa keterampilanku yang minim tidak dapat melakukan apapun, tetapi kamu dan bangsawan muda itu tidak dapat diatasi. Keluarga Yu tidak ada apa-apanya dan akan segera ditangani dalam beberapa detik. Dia memanfaatkan keberadaan Li Qiye dan berbicara tanpa rasa takut. Li Qiye tampaknya tidak keberatan sehingga leluhur bijak berhenti memarahinya. Jian Ming kemudian dengan percaya diri memimpin kelompok itu menuju target mereka. Mengapa kamu mengikuti kami? Kami sedang sibuk di sini. Sepanjang jalan, dia melirik ke arah Tao itu dan bertanya. Aku tidak mengerti maksudmu, berhentilah berisik begitu. Sang penganut Tao membalas. Yah. Kau berjalan di belakangku dan ke arah yang sama denganku. Jian Ming memelototnya. Jalannya besar, urus saja urusanmu sendiri. Jawab Tao itu. Tidak apa-apa menjadi pengikut, tidak perlu malu karena kami akan merekrutmu. Sulit melihatmu seperti ini. Jian Ming tidak pernah ingin kalah dalam kejadian itu. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, kau sama sekali bukan bagian dari ini. Sang penganut Tao menjadi jengkel. Jika kau mengikuti bangsawan muda kami, maka kita berada di kubu yang sama. Hehe, aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu ingin bangsawan muda memberi sesuatu yang baik. Jika itu benar-benar terjadi, maka jangan lupa kontribusiku, aku juga ingin sepotong kue. Jian Ming mendekat dan berbisik. Sang penganut Tao terus berjalan dan mengabaikan Jian Ming sambil memilih, jelas-jelas tengah menyusun rencana jahat yang lain. Mereka meninggalkan kota untuk mencari Yu. Sayangnya, sekelompok orang menghentikan mereka di tengah jalan. Wajah-wajah yang dikenalnya adalah Alchemy Child dan teman-temannya. Namun, ada satu tambahan, seorang lelaki tua mengenakan jubah dengan jahitan emas. Jubah itu bersih tanpa noda dan tidak ada sedikit pun kerutan. Meski tidak terlalu tinggi dan tegap, kulitnya membuatnya tampak seperti terbuat dari perunggu. Ini agak mengancam, tapi anehnya, matanya tenang seperti danau yang jernih. Berhenti di situ, anak alkimia meraung. Tuan Alchemy Child, sungguh mengejutkan bertemu denganmu lagi. Kupikir kau akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahmu di dekat kota setelah dikawal keluar oleh rumah lelang. Wah, True Immortal, kuat dengan kulit tebal juga, sungguh mengagumkan. Alchemy Child mulai gemetar karena marah lagi. Satu demi satu hal terjadi, kalah dari Li Qiye dan kemudian diusir oleh Grotto Courtyard. Bocah, jaga ucapanmu atau aku akan merobek lidahmu. Teriakan anggota True Immortal lainnya. Oh tidak, Jian Ming menamparkan seolah dadanya olah dia merasa ngeri sesaat sebelum terlihat normal kembali. Dasar bodoh, aku tidak akan membantahmu. Alchemy Child menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Dia menatap Li Qiye dan menangkupkannya sambil berkata, Rekan Tao, Kaisar muda kami benar-benar tertarik dengan rumput abadi milikmu. Apakah Anda ingin mengunjungi True Immortal sebagai tamu? Tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang berbeda, ramah bukannya sombong, tidak ada yang akan percaya dengan tindakan ini, sepertinya mereka belum menyerah pada rumput abadi. Jadi, Li Qiye tersenyum. Kaisar muda kita adalah naga sejati, calon orang suci masa depan. Tak perlu kukatakan lagi tentang bakatnya yang luar biasa. Ia juga suka berteman dengan semua orang dan setelah mendengar namamu, ia ingin bertemu denganmu. Aku tidak punya reputasi yang layak untuk dibicarakan. Li Qiye menjawab, jangan berputar-putar. Jian Ming tertawa dan berkata, katakan saja kau menginginkan rumput abadi dan mewujudkan tawaranmu. Mungkin bangsawan muda kita akan berbaik hati dan menjualnya padamu. Alchemy Child memilih cara yang berbeda kali ini. Lagi pula, mereka tidak ingin orang lain mengatakan bahwa mereka memaksa Li Qiye atau menangkapnya kembali ke True Immortal. Dia mengabaikan Jian Ming lagi dan berkata dengan tenang, Rekan Tao, sebutkan saja harganya. Kami akan mengecualikan darimu asalkan harganya masuk akal. Tidak untuk dijual. Li Qiye langsung menolak. Jangan terburu-buru,
rekan Daois. Semuanya bisa dinegosiasikan, silakan datang dan temui kaisar muda kami. Mungkin persahabatan bisa terjalin dari sini. Alchemy Child tidak menyerah. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi temanku, kata Li Qiye. Kau, nada bicara Alchemy Child berubah seketika. Kata-kata yang berani. Beberapa pejalan kaki mendengar Li Qiye dan tidak bisa mempercayainya. Seorang tetangga berkata, semua orang ingin berteman dengan calon penguasa Dao. Siapa bocah nakal ini? Sombong sekali. Kau mendengarnya, kata Jianming dengan nada mengintimidasi. Ekspresi Alchemy Child menjadi jelek. Dia tidak bisa lagi berpura-pura sopan dan berkata dengan dingin, Li, jangan memilih dengan cara yang sulit karena kamu tidak bisa mengulangi pilihanmu nanti. Akhirnya menampilkan ekor rubahmu. Sungguh hina dan tidak pantas bagi seorang anggota Dewa Sejati. Sang penganut Tao ikut bergabung. Haha, apakah kamu ingin tampil lagi? Leluhur kita akan dengan senang hati melakukannya. Jianming menaburkan garam pada luka Alchemy Child yang masih baru. Menamparku lagi. Dalam mimpimu, hari ini adalah hari yang berbeda. Anak alkimia bersinar. Oh, kali ini ada pendukungnya. Jianming tersenyum dan berkata, saya khawatir pendukung Anda tidak akan mampu melindungi Anda dari bangsawan muda itu. Dia bisa menghancurkan sekte Anda dengan satu tangan. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa cedera hari ini karena penghinaan terhadap sekte kami. Anak alkimia mengancam. Ya, mulut itu masih perlu ditampar. Jianming menyimpulkan. Penatua emas. Alchemy Child memberitahu lelaki tua di sebelahnya. Yang terakhir tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dia menangkupkannya dan berkata, Tuan-tuan, mari kita lupakan ini. Kita bisa berbicara dan memperjelas kesalahpahaman. Saya, Unteteret Vajra, akan sangat menghargainya. Vajra yang tidak terikat. Wise terus menatap lelaki tua itu sepanjang waktu. Ia mengira bahwa ia mengenalnya dari suatu tempat dan menjadi terkejut setelah mendengar gelar itu. Vajra yang tak terikat. Seorang pendengar muda di perkemahan merasa asing. Namun, para ahli yang lebih tua, terutama para gelandangan, segera menjadi emosional. Dia ada di sini. Salah satu dari mereka berseru. Siapa dia? Tanya pendengar muda itu. Seorang pengembara tua menatap lelaki tua itu dengan kagum. Ia menjelaskan dengan penuh semangat, Vajra yang tak terikat terkenal dan dihormati oleh banyak kekuatan besar. Ia mungkin adalah pembudidaya pengembara terhebat di dunia. Dia bersekongkol. Itu, orang-orang terkejut. Setidaknya pada generasi sebelumnya, dia tidak terpecahkan di antara para pembudidaya pengembara. Jika Anda ingin melanjutkannya, Vajra yang tak terkekang meliputi seluruh wilayah dan dianggap sebagai tamu terhormat kemanapun ia pergi. Beberapa orang berpikir sebagai pengembara yang paling ulung. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun ia bukan terkuat, ia adalah panutan bagi mereka yang awalnya sederhana. Bukan itu yang kudengar. Dia mungkin bukan seorang gelandangan atau dari sekte kecil sama sekali. Seorang pejalan kaki ikut berbicara, menurut rumor, dia berasal dari garis keturunan kuno yang berasal dari zaman sebelumnya. Mereka tinggal di tempat yang dikenal sebagai dunia Vajra dan merupakan yang terkuat di sana. Sayangnya, bencana besar berakhir pada zaman mereka. Meskipun demikian, sekte mereka cukup beruntung karena memiliki orang-orang yang selamat. Orang-orang ini kemudian hidup menyendiri dan tidak lagi menggunakan nama lama mereka. Tentu saja, semua fakta ini masih diperdebatkan. Orang yang lewat ini memiliki banyak pengetahuan tentang Vajra dan mencerahkan banyak orang. Mereka menyadari bahwa dia tampaknya melindungi Alchemy Child dan mulai berbicara. Mengapa dia bergaul dengan Dewa Sejati? Tanya seseorang. Tidak aneh sama sekali, dia berteman baik dengan banyak kekuatan besar dan bahkan menjadi kuat bagi banyak tamu dari mereka. Seorang pakar berkomentar, Vajra, bantu aku memberi mereka pelajaran, biarkan mereka tahu betapa luasnya dunia ini. Perintah anak alkimia. Vajra tersenyum kecut. Ia merasa sangat tidak beruntung berada di dekat Golden. Dewa Sejati kemudian datang meminta bantuan. Ia tidak suka diperintah oleh bocah sombong ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Alchemy Child merekrutnya karena pemuda itu bertekad untuk mendapatkan rumput abadi. Dia tidak bisa kembali ke kegembiraan dengan tangan hampa. Dia ingin berkontribusi dan dikenang karena hal ini. Mengapa Alchemy Child mencari Unteteret Vajra? True Immortal punya banyak ahli. Seorang anggota terkenal berkomentar,
True Immortal tentu saja tidak perlu meminta bantuan siapapun, tetapi itu sedang terjadi saat ini. Mungkin nenek moyang mereka tidak bisa datang ke Golden dengan cukup cepat. Kata seorang pemuda, tidak, mereka melakukan ini dengan sengaja. Merampok seseorang tidak baik untuk reputasi mereka. Seorang senior mengerti dan mencibir. Yang lain langsung setuju dengannya. True Immortal peduli dengan reputasinya dan tidak ingin orang lain berpikir bahwa mereka menduduki rumput abadi milik Li Qiye, setidaknya tidak secara terang-terangan. Begitu ini terjadi, mereka dapat membenarkan bahwa itu adalah Alchemy Child, seorang pelayan, yang bertindak atas kemauannya sendiri. Lebih jauh lagi, Untethered Vajra bukan dari sekte mereka. Vajra yang tak terikat tidak mengetahui semua ini. Ia hanya tahu bahwa sang abadi sejati membutuhkan bantuannya dan ia tidak dapat menolaknya. Rekan Tao, silakan ikut kami ke True Immortal. Dia meminta dengan nada memerintah. Suaranya mengintimidasi banyak orang dan menunjukkan kekuatan. Tidak tertarik, Li Qiye meliriknya sekali. Kalau begitu, aku minta maaf. Dia meraung dan mengangkat tangannya. Raungan buas terdengar saat cahaya keemasan muncul. Bayangan naga dan harimau terlihat saat ia berubah menjadi raksasa. Para penonton menonton setelah melihat kekuatan yang terkumpul. Suara mendesing. Tangannya yang besar meraih Li Qiye dengan cahaya yang berkedip-kedip, tampak seperti naga emas dengan cakarnya yang siap digunakan. Li Qiye tampak lemah jika dibandingkan, tidak mampu melawan. Sayangnya, begitu benar-benar mendekat, tidak ada bedanya dengan angin sepoi-sepoi yang menerpanya. Li Qiye merasa geli. Pria ini berpura-pura, jadi dia memutuskan untuk ikut bermain. Dia membalas dengan serangan telapak tangan dan dengan mudah menghentikan serangan itu. Orang tua itu membesar-besarkan hal itu dengan terhuyung mundur beberapa langkah. Rekan Tao, kekuatanmu adalah sesuatu yang lain. Vajra yang tak terkekang berjuang untuk bernapas. Sekuat itu, penonton tidak dapat mempercayainya. Kultivasinya tidak terlihat begitu mengesankan. Seorang yang terlibat lebih tua merasa bingung. Tentu saja, tidak akan sulit bagi Li Qiye untuk menghentikan petarung ini. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi pria itu tetap bertindak seolah-olah dia telah dikalahkan. Kau bertengkar dewa. Ekspresi Vajra yang tidak terikat agak berlebihan, seolah-olah dia terluka parah setelah pertukaran itu. Namun, dia tidak menyerah dan melanjutkan, meskipun demikian, saya akan lebih-lebihkan diri saya sendiri dan mencoba lagi. Dia melangkah maju dan mengumpulkan energi sekali lagi. Raungan terdengar sebelum dia bergerak. Aku tidak tahu seberapa kuat Li Qiye, tapi lihatlah auranya yang sempurna. Seorang penonton memuji. Raungan binatang itu menakutkan dan nyata, sebuah bukti kekuatan sang pembudidaya. Vajra yang tak terikat tampak bersemangat untuk bertarung tanpa memperdulikan kekuatan Li Qiye, tidak ingin mengecewakan dewa sejati. Sekuat apapun dirimu, aku akan menggantikan bangsawan mudaku. Leluhur bijak melangkah maju. Baiklah, mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan, leluhur bijaksana. Teriak Vajra yang tak terikat. Klang, bijaksana menghunus pedangnya. Pedang denyut nadi itu membuat banyak orang ketakutan karena mereka bisa merasakan kekuatan leluhurnya. Ambil ini, Vajra yang tak mau meraung. Dia memanggil portal dan mengeluarkan badai petir yang mengamuk. Datang, bijaksana mengangkat pedangnya, siap menangkis sambaran petir yang datang. Namun, saat tebasannya menyentuh baut-baut itu tiba-tiba menghilang. Vajra yang tak terikat sepertinya terluka oleh pedang energi dan terhuyung lagi. Seni pedang Wu memang tiada taraf. Puji dia, bijaksana. Dia hanya variasi memulai pertama untuk menangkal petir. Bagaimana mungkin lawannya kalah? Wise tahu bahwa ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Untethered Vajra dengan mudah. Ia kemudian melancarkan tebasan vertikal. Energi itu bergerak seperti pelangi di langit. Vajra yang tak terkekang menjadi cemerlang. Sebuah perisai berlian terwujud menjadi kenyataan dan mendarat di depannya, tampak seperti pegunungan yang tak tertembus. Bam! Sayang, tidak seperti yang ditampilkan, perisai itu hancur karena tebasan dan Untethered Vajra terhuyung mundur untuk ketiga kalinya. Bagaimana aku bisa menghentikan ilmu pedangmu? Katanya, terperanjat. Seolah-olah Wise adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Sebaliknya, Wise merasakan ketangguhan perisai itu sebelumnya. Serangannya tidak memiliki peluang untuk menembusnya, apalagi menghancurkan seluruhnya.
Dia tahu bahwa lawannya sengaja menghancurkan perisainya sendiri. Mengapa dia mau melakukan sesuatu untuk membantu musuhnya? Tentu saja, orang bijaksana bukan orang bodoh dan langsung mengerti. Vajra yang tak terikat tidak berniat membantu True Immortal. Sayangnya, dia tidak bisa menolak permintaan mereka dan harus berpura-pura melindungi dirinya dari akibatnya. Rekan Tao, cobalah jurus ini. Naga terbang. Vajra yang tak terkekang melepaskan seekor naga emas ke langit. Ia mengangkat cakarnya dan menampilkan taringnya, yang mampu mencabik-cabik seluruh pasukan. Baiklah, Wise mengerti bahwa ini semua hanya sandiwara. Dengan demikian, ia mengumpulkan semua energi pedangnya. Energi itu berbentuk matahari terbit dengan sinar yang kacau. Gemuruh, keduanya bertarung di udara dan menyapu awan. Matahari dan bulan kehilangan warnanya. Kau benar-benar menguasai teknik-teknik Wu. Puji Vajra yang tak terikat lagi. Baik sekali, seni Anda yang luar biasa telah memperluas wawasan saya. Bijaksana tertawa. Meskipun pertempuran itu tampak sengit dan mencolok, mereka selalu menahan diri di detik-detik terakhir. Kultivator yang lebih lemah akan berpikir bahwa mereka serus dan bertengkar sampai mati. Li Qiye tertawa kecil setelah melihat ini. Orang-orang tua itu cukup cerdik untuk memberikan pertunjukan yang bagus bagi para penonton. Dia kemudian menatap Alchemy Child dan berkata, "Bagaimana kamu ingin mati? Beraninya kau?" Alchemy Child membentak balik. "Katakan saja padaku." Li Qiye tersenyum dan berjalan mendekat. Maju. Alchemy Child memegang tangan dan rekan-rekan sekte menghunus senjata mereka dan menyiapkan harta karun mereka. Di sekeliling orang langsung mengelilingi Li Qiye. "Izinkan kami." Jian Ming dan Tao bersatu dalam persaudaraan. Jian Ming membuka belalainya dan melepaskan harta karun aneh, dan langsung menyerang. Penganut Taoisme biasanya diam, tetapi pada kenyataannya, dia sangat kuat dalam pertempuran. Dia mengadakan satu panji dan menyegel para pengikutnya di dalam tornado. Alchemy Child hanyalah seorang pelayan di bawah kaisar muda dan tidak memiliki status tinggi di True Immortal. Jadi, anak buahnya hanyalah murid biasa, bukan tandingan Jian Ming dan sang penganut Tao. Alchemy Child menjadi pucat dan bisa merasakan kematian yang akan datang padanya. Dia berteriak, "Jangan gila, tuanku adalah keturunan dan akan segera menjadi penguasa Dao. Jika kau menyentuh sehelai rambutku, kau akan menjadi musuhnya." Dia mencoba mengancam Li Qiye. Kebanyakan orang akan memberikan wajah kepada dewa sejati dan kaisar muda, tidak ingin bertindak ekstrim. Dia telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu untuk menghalangi lawan-lawannya. "Aku akan memberikan kesempatan untuk menyerang atau aku akan meremukkan lehermu." Li Qiye tentu saja tidak akan termakan omongan ini. Alchemy Child dapat melihat bahwa ancaman itu tidak berhasil. Dia berteriak minta tolong, "Vajra yang tidak terikat, tolong aku." Rekan Tao, mohon berbelas kasih. Vajra yang tak terkendali bertindak seolah-olah ingin menyelamatkan Alchemy Child. Sayangnya, dia tidak bisa lepas dari Wise. Wise ingin tertawa karena dia tidak mengeluarkan kekuatan apapun dalam serangannya, namun Vajra bertindak seolah-olah dia berada di bawah tekanan yang tak terputus. Bersambung.